Dalam hal ini kami dari PPDI meminta kepada Dewan Pers agar menunjukkan prinsip transparansi, ya, efektivitas, efisien dalam penggunaan anggaran-anggaran yang diberikan oleh negara. Walaupun kami sendiri bingung hak apa yang mendasari Dewan Pers kemudian bisa menerima dan memperoleh anggaran setiap tahun dari APBN. Sebab yang kami tahu bahwa Dewan Pers bukanlah lembaga negara yang kemudian mendapatkan anggaran di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara sebagaimana dengan menteri-menteri yang lain. Bagi kami, sebagaimana dengan bunyi Undang-Undang Pers pasal 15, bahwa yang membentuk daripada Dewan Pers adalah dari pers itu sendiri yang terdiri dari perusahaan, tokoh-tokoh dalam perusahaan pers, tokoh-tokoh wartawan dan organisasi pers dan tokoh masyarakat. Sehingga sebagaimana Undang-Undang Pers baik dalam konsideran menimbang huruf A maupun di dalam pasal 1 ketentuan umum ayat 1 bahwa pers itu sesungguhnya adalah wahana komunikasi dan lembaga sosial. Jadi Undang-Undang Pers itu sendiri menyebut dirinya adalah lembaga sosial, wahana komunikasi, bukan lembaga negara. Jadi tidak ada satu pasal dalam satu perasa di dalam satu pasal manapun dalam Undang-Undang Pers yang mensyaratkan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga negara. Tidak ada sama sekali. Jadi oleh karenanya kaitannya dengan anggaran yang digulirkan setiap tahun kepada Dewan Pers, kami juga mempertanyakan dasar hukum apa yang kemudian menjadi dasar Dewan Pers menerima dan merealisasikan puluhan miliar anggaran dari APBN setiap tahun. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ini mungkin perlu kami sampaikan karena kami ingin semua insan pers dan wartawan di Indonesia ini menjadi cerdas. Kami ingin belajar, tidak ingin dibodoh-bodohi. Kami juga tidak ingin mengatakan atau memvonis Dewan Pers telah melakukan pelanggaran hukum. Tetapi kami bertanya, karena bagi kami sebagai warga negara Indonesia berhak bertanya tentang hal itu. Karena anggaran itu adalah uang rakyat, termasuk uang kami juga yang kami bayar pajak. Jadi sekali lagi di dalam kesempatan ini kami dari PPDI menghimbau seluruh insan pers di Indonesia khususnya yang di luar konstituen Dewan Pers agar menyadari dan memahami jika saudara-saudara merasa profesi pers ini adalah berharga bagi kita semua. Mari kita perjuangkan kebenaran, kita tegakkan supremasi hukum, bukan alibi dan opini yang dikembangkan, yang kemudian jika dikaji dan dicermati, terselip suatu cara konsep pembodohan publik. Oleh karena itu sekali lagi kepada rekan-rekan dimanapun pada malam hari ini, saya minta bersatulah, karena tanpa persatuan kita akan runtuh. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kami dari PPDI menyampaikan suara hati ribuan wartawan jurnalis di Indonesia yang merasa hak-hak asasinya terjolimi, terhambat, terhalang tugas-tugas wartawan jurnalisnya oleh karena adanya peraturan Dewan Pers antara lain terkait UKW dan terverifikasi pers menjadi seakan-akan seolah-olah penghalang. Karena faktanya di lapangan banyak narasi yang dibangun, kata-kata yang disampaikan, dialamatkan kepada para wartawan yang tidak mengikuti UKW dan perusahaan pers yang tidak terverifikasi didiskriminasikan oleh berbagai daerah, pemerintah daerah. Ini dengan sendirinya telah mendatangkan kerugian kepada wartawan yang belum UKW dan kepada perusahaan pers yang belum terverifikasi di Dewan Pers. Oleh karenanya, segala tindakan diskriminatif dari pemerintah atau dari pihak manapun kepada wartawan dan perusahaan pers tadi, kami meminta agar tidak kemudian melanjutkan tindakan dan sikap tersebut. Karena itu adalah bentuk dari ketidakadilan di dalam berbangsa dan bernegara. Peraturan Dewan Pers tentang UKW maupun terverifikasi bukanlah undang-undang yang menjadi yang terpenting dan yang full power dibanding daripada undang-undang lainnya.
Sementara jika kita mengkaji dan berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki, maka undang-undang yang paling rendah harus tunduk kepada undang-undang yang paling tinggi dan lebih tinggi. Konon lagi peraturan Dewan Pers juga bukan merupakan undang-undang, bukan juga merupakan peraturan pemerintah, tetapi itu hanya peraturan organisasi sosial yang bernama Dewan Pers. Jadi bagi kami tidak merupakan suatu kewajiban bagi kami untuk mematuhinya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk seluruh rekan-rekan pers di Indonesia, perusahaan pers dan organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers. Dalam poin terakhir, saya kemudian ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk Dewan Pers dan juga kepada pemerintah kita Republik Indonesia, bahwa Dewan Pers, sebagaimana kami temukan di berbagai informasi pemberitaan di media massa, bahwa Dewan Pers telah menentukan organisasi pers yang menjadi konstituennya, baik organisasi pers maupun organisasi kewartawanan, telah membuat labelisasi adanya lembaga konstituen dan non-konstituen. Jika hal ini kemudian kami simak lebih jauh, juga bertentangan dengan Undang-Undang Pers, termasuk dengan Undang-Undang Dasar 45 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Pers telah banyak kami nilai membuat satu aturan-aturan yang kemudian melahirkan persoalan-persoalan sosial di lingkungan insan pers dan dunia pers nasional. Istilah konstituen tidak terdapat di dalam Undang-Undang Pers. Karena konstituen atau tidak konstituen yang kemudian dimunculkan Dewan Pers justru melahirkan pengkastaan, melahirkan suatu pembunuhan karakter kepada organisasi-organisasi yang tidak dianggap konstituen. Jadi bagi kami kemudian mungkin lebih jelas lagi bahwa seakan-akan Dewan Pers ini memiliki anak kandung dan anak tiri. Kami juga tidak tahu dan sangat bingung dengan dasar apa Dewan Pers dapat melaksanakan itu dan melakukan itu. Nah, sementara dari tahun ke tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun, sepertinya terkait dengan hal ini tidak banyak yang berkomentar dan menyikapinya. Kami dalam kesempatan ini, yaitu melalui PPDI, ingin menyikapi hal ini sebagai persoalan serius. Dewan Pers tidak punya hak untuk mengkastakan, labelisasikan antara organisasi wartawan yang tidak terdaftar di Dewan Pers atau tidak terverifikasi menjadi ada istilah konstituen dan tidak konstituen. Bagi kami, Dewan Pers telah melakukan pembunuhan karakter sekaligus menghilangkan hak-hak asasi masyarakat lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan selamat Hari Pers Nasional tahun 2024. Merdeka! Salam demokrasi.